Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Fatimah Zahra dari Prodi Manajemen Bank dan Lembaga Keuangan C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pasar modal, pasar uang, dan valuta asing. Yang pertama, ada pengertian pasar modal. Pengertian pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Kedua adalah instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal yang diperdagangkan berbentuk surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan kembali oleh pemiliknya, baik instrumen pasar modal bersifat kepemilikan atau bersifat uang. Jenis-jenis instrumen pasar modal: ada saham, surat berharga yang bersifat kepemilikan. Jenis-jenis saham dilihat dari segi cara peralihan, ada saham atas unjuk dan saham atas nama. Dilihat dari segi hak tagih, ada saham biasa dan saham preference. Kedua ada obligasi, instrumen utang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal. Jenis-jenis obligasi ditinjau dari segi peralihan, ada obligasi atas unjuk dan obligasi atas nama. Ditinjau dari segi jaminan yang diberikan atau hak klaim, ada obligasi dengan jaminan dan obligasi tanpa jaminan. Ditinjau dari segi cara penerapan pembayaran bunga dan pokok, ada obligasi dengan bunga tetap, obligasi dengan bunga tidak tetap, dan obligasi dengan tanpa bunga. Ditinjau dari segi penerbit, ada obligasi oleh pemerintah, obligasi oleh swasta. Ditinjau dari segi jatuh tempo, ada obligasi jangka pendek, obligasi jangka menengah, dan obligasi jangka panjang. Ketiga, ada para pemain di pasar modal, ada emiten, investor, lembaga, dan penunjang. Keempat adalah lembaga yang terlibat di pasar modal, ada lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga swasta. Yang kedua, ada pasar uang. Pengertian pasar uang. Pengertian pasar uang atau surat berharga jangka pendek yang jangka waktunya tidak satu surat tahun seperti commercial paper, call money, sertifikat BI, bankers accepted. Kedua, ada tujuan pasar uang. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek seperti membayar utang yang segera jatuh tempo. Yang kedua, ada untuk memenuhi kebutuhan likuiditas karena disebabkan oleh kekurangan kas. Ketiga, ada instrumen pasar uang, ada interbank call money, sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito, surat berharga pasar uang, bankers accepted, commercial paper, treasury bills, repurchase agreement, forex exchange market. Yang ketiga, ada valuta asing. Pengertian valuta asing. Transaksi valuta asing yang dilakukan antar negara maupun dalam suatu negara. Kedua, ada tujuan melakukan transaksi falas, ada untuk transaksi pembayaran, mempertahankan daya beli. Pengertian pengiriman uang ke luar negeri, mencari keuntungan, pengurangan risiko, dan kemudahan berbelanja. Ketiga, ada jenis-jenis transaksi falas, ada transaksi tunai, transaksi tunggal, dan transaksi barter. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.